Mabuk tugas. Ta buruan, kenapa sih lama banget, lo kayak cewek. Rangga sudah lumutan sejak 10 menit yang lalu menunggu Atta yang sedang siap-siap untuk berangkat ke sekolah bareng. Bentar, Kak. Tungguin gue. Sahut Atta. Atta segera berlari menuruni anakan tangga, tidak memikirkan keselamatan jika terjatuh. Atta memakai sepatu dengan buru-buru, takut jika Rangga meninggalkannya. Karena jika Rangga berangkat duluan, sudah dipastikan Atta tidak akan masuk sekolah. Selesai memakai sepatu, ia segera berlari menghampiri Rangga yang duduk santai di jok motor, seraya memainkan ponselnya. Ayo, Kak, ajak Atta. Rangga menatap Atta dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian ia menahan tawanya yang membuat Atta bingung. "Ta, lo emang gak kerasa gitu waktu pakai celana?" Tanya Rangga dengan tawa yang ditahannya. "Maksud lo, Kak?" Atta mengangkat satu alisnya. "No, lihat celana lo kebalik itu. Mau lo sampai sekolah kayak gitu?" Kata Rangga memberitahu. Atta sontak melihat celananya dan benar saja apa yang dikatakan Rangga barusan. "Heis, ini semua gara-gara Kak Rangga," ucap Atta menyalahkan Rangga. "Lah kok jadi gue? Kenapa gue yang salah?" "Ya karena Kak Rangga nggak mau dimanggil nama Atta, terus jadinya gue buru-buru, semuanya gara-gara Kak Rangga." Atta melembungkan kedua pipinya dan menghentakkan kakinya. Udah lo jangan kayak cewek gini. Ya udah sana 5 menit, gue tungguin lagi buat lo benerin celana." Rangga memberikan waktu, tidak tega melihat adiknya yang hendak menangis itu. Nanti Kak Rangga manggil-manggil lagi. "Awas lo, jangan manggil terus biar gue nggak buru-buru." "Iya, udah sana buruan, jangan lama-lama. Lo kayak cewek banget mukanya digituin, cantik," cibir Rangga. "Jangan ledekin mulu." "Lah, gue nggak ledekin lo, justru gue muji lo. Cowok mana yang dipuji dibilang cantik bakalan senang?" Kata Atta. "Cowok modelan, udah sana benerin celana lo, atau gue tinggal nih," kata Rangga mengancam. "Jangan tinggalin gue, nanti gue sama siapa ke sekolahnya." "Ya makanya, lo sana benerin celana lo. Awas aja, kalau sampai ninggalin." Atta berlari masuk rumah untuk segera mengganti celananya yang terbalik. Dasar cowok cantik, untung lo cowok, kalau lo cewek udah gue jadiin pacar juga lo," ucap Rangga. Ia kembali membuka sosial medianya menunggu sampai Atta kembali. Beberapa menit kemudian, Atta kembali dengan posisi celananya yang sudah benar. Menghampiri Rangga yang duduk santai. Hari ini mereka akan kembali ke dunia pendidikan setelah 2 hari yang lalu tidak masuk sekolah. Mungkin saja mereka banyak ketinggalan materi. "Ayo, Kak. Nih, pakai dulu helmnya." Rangga memberikan helm. Mereka membelah jalanan kota menuju sekolah dengan motor kesayangan Rangga, pemberian dari ayahnya. Masih ada waktu untuk mereka tidak telat karena jam masih menunjukkan di angka jam 7:20 pagi. Memakan waktu sekitar 15 menit, mereka sampai di gedung sekolah. Di area parkir motor lebih tepatnya. "Kak, nanti pulangnya tungguin gue ya. Kayaknya gue sedikit terlambat karena ada tugas tambahan dari Bu Farah," ucap Atta melepaskan helm dari kepalanya. "Lihat aja nanti. Soalnya pulang sekolah juga gue ada urusan," jawab Atta. "Oke. Ya udah gue duluan ya." Atta memberikan helmnya kepada Rangga, setelah itu ia meninggalkan Rangga di area parkir. Namun baru beberapa langkah kaki Atta meninggalkan Rangga, ia terhenti karena denyut di kepalanya yang terasa sakit. Atta menghentikan langkahnya. Memegang kepalanya dengan satu tangan yang berpegangan di motor orang. "Ta, lo kenapa?" tanya Rangga. Atta memejamkan matanya untuk menahan rasa sakit di kepala. Kemudian ia menggelengkan kepalanya. "Gak apa-apa, Kak. Gue duluan." Namun di balik kata tidak apa-apa itu,
dibuktikan oleh dada yang sesak bahwa Atta sedang tidak baik-baik saja. Ih! Atta memegang dadanya yang sesak. Kepala yang berdenyut dan dada yang sesak berkecamuk Atta rasakan. Sungguh Atta sangat membenci penyakit ini. Dah, lo masih sakit. Gue anterin lo pulang sekarang, ayo, kata Rangga. Gue kan udah biasa kayak gini, Kak. Gue nggak apa-apa. Atta segera meninggalkan Rangga. Tak ingin membuatnya menjadi khawatir. Atta berjalan di lorong sekolah untuk segera sampai di kelasnya. Menetralkan tubuhnya dan menenangkan pikirannya. Tak? Seseorang memanggilnya dari kejauhan dengan berteriak. Atta menghentikan langkahnya dan menunggu orang yang memanggilnya mendekat. Untung hari ini lo sekolah, dah. Katanya. Iya. Balas Atta. Lo satu kelompok sama gue, dah. Buat tugas fisika, suruh buat rangkaian listrik. Besok ada pelajarannya dan harus dikumpulkan. Lo bisa kan hari ini ngerjain bareng? Kata orang itu. Heis, gak sekolah 2 hari aja udah kayak gak sekolah 2 pekan. Tugas kayaknya semua pelajaran ada, heran gue. Ya udah lihat nanti, soalnya gue pulang sekolah mau ngerjain tugas tambahan dari Bu Farah. Ucap Atta kesal. Oke, dah. Atta melanjutkan perjalanan menuju kelasnya. Dengan kesal, karena deadline tugas sangat bentrok. Dan di hari ini, sampai di kelas, Atta duduk di kursinya, tepat di samping Alfian. Terlihat di mata Alfian, kalau Atta hari ini tidak semangat seperti hari-hari biasanya. Lo kenapa? Tak. Masih sakit? Tanya Alfian. Gak apa-apa. Jawab Atta jutek. Ia duduk dan membuka buku pelajaran kimia. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Farah sebelum bel pelajaran pertama dimulai. Ada tugas apa lagi selain fisika sama kimia? Tanya Atta kepada Alfian. Matematika dasar sama bahasa Inggris ada tuh. Jawab Alfian. Matematika dasar halaman 164 sampai 169 bagian A sama C. B nggak usah katanya. Terus cara pengerjaannya dicatat juga, kumpulin minggu depan. Kalau Inggris suruh buat lagu apa aja tulis di buku. Tambahnya Alfian memberitahu. Oke, makasih. Atta membuka tiap lembar buku paket kimia untuk mendapatkan jawaban dari setiap soal. Wih, kutu buku udah mulai sekolah lagi nih. Rajin amat pagi-pagi udah belajar. Daven datang menghampiri Atta untuk sekadar mengganggu. Namun Atta tak pernah terusik, karena baginya gangguan dari Daven sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Udah, Daven. Gak usah ganggu Atta, dia lagi ngerjain tugas kimia. Kata Alfian. Yelo mah, Vi, kayak gak tahu rutinitas gue aja. Balas Daven. Kerjaan tugas gue juga dong, tah. Pintanya. Tugas apaan, Van? Bukan Atta, melainkan Alfian yang bertanya. Biasa, tugas negara. Jawab Daven. Di kelas 12 IPA 1. Tepatnya di kelas Rangga. Ia tengah mengobrol dengan teman-temannya. Alvin, Reyhan, dan Rasya. Kaki lo, emang udah bisa buat loncat? Tanya Alvin yang duduk di atas meja. Belumlah. Baru juga baikan. Jawab Rangga. Terus? Gimana dengan pertandingan basket? Kita nanti kalau kaki lo masih nggak bisa dipakai loncat? Lagian masih lama juga. Kaki gue bakalan sembuh kali. Kata Rangga. By the way, bunda lo gimana? Udah baik kan? Tanya Reyhan. Ngapain lo Rey nanyain bunda si Rangga? Mau lo nikahin terus jadi bapaknya si Rangga? Celetuk Alvin. Gue udah jadi simpenan emak lo, bigo. Lulus sekolah gue jadi bapak lo, terus gue koret nama lo dari daftar kartu keluarga. Kata Reyhan yang duduk di bangku berhadapan dengan Rasya. Sial. Umpat Alvin. Alhamdulillah bunda gue juga udah mendingan. Ucap Rangga.
Bel masuk pelajaran pertama telah berbunyi. Siswa dan siswi berhamburan masuk kelas. Seorang guru perempuan masuk ke kelas 12 IPA pertama. Selamat pagi semuanya. Sapa guru itu. Pagi, Bu. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Silakan jawab pertanyaan yang Ibu tulis ini. Jika jawaban kalian benar, Ibu kasih nilai A. Guru matematika yang diketahui namanya adalah Bu Meta menuliskan beberapa soal di papan tulis. Baik, Bu. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 14:15 siang hari. Bel pulang sekolah sudah berbunyi sejak 15 menit yang lalu, namun Atta masih setia membiarkan tangannya menari-nari di atas kertas dengan ditemani 3 lelaki yang sejoli. Devin, Vino, dan Arga. Buruan ngapa sih? Dah. Lama banget, lo kita tungguin. Ucap Vino kesal yang bersedekap dada memperhatikan gerakan Atta yang sibuk dengan buku. Kalau lo mau buru-buru, ya udah kalian bertiga aja kerjain tugasnya. Biar gue sendiri, gue bisa kok kerjain sendiri buat rangkaian. Balas Atta dengan fokus ke buku tulis di hadapannya. Nah itu masalahnya ada di situ. Cuma lo doang yang bisa buat tuh rangkaian. Kata Vino. Ya udah tungguin gue sampai gue selesai ngerjain nih tugas. Percuma lo ngomong sama kutu buku, Vino. Sia-sia plus gak ada gunanya. Ucap Daman yang duduk di meja guru dengan ponsel yang dimiringkan. Tapi kenapa lo sering usil sama nih bocah? Tanya Vino. Ya karena udah jadi rutinitas gue. Memakan waktu 25 menit, akhirnya tepat pada jam 14:25 Atta selesai menjawab semua soal. Ia memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Gue kumpulin ini dulu sama Bu Farah. Ucap Atta. Jangan lama-lama, Ta. Biar nggak kesorean. Kata Arga. Orang yang tadi pagi memberitahunya mengenai tugas kelompok ini. Atta berjalan keluar kelas, namun sebelumnya ia mengirimkan pesan kepada Rangga memintanya untuk pulang duluan dengan alasan Atta akan mengerjakan tugas kelompok.